Lebih dari 1 bulan penyelidikan pihak kepolisian atas teror penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan belum menghasilkan kemajuan berarti. Siapa pelaku dan kemungkinan dalang dibalik penyiraman air keras ke wajah Novel masih misterius. Reaksi para pegiat anti korupsi terus bermunculan. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengambil langkah membentuk tim independen. Usman Hamid juga mengusulkan Mabes Polri segera mengambil alih penanganan kasus ini jika pihak Polda Metro Jaya tak mampu mengungkap kasus ini. Ya, saya kira Presiden perlu menimbang serius gagasan tentang pembentukan tim independen itu. Dan pihak kepolisian juga perlu bersikap terbuka terhadap wacana pembentukan tim independen. Karena ini juga demi mengungkap perkara ini dan demi menjaga kewibawaan kepolisian. Karena kepolisian hingga hari ini terlihat belum juga memperlihatkan kemajuan yang nyata. Kendalanya bisa saja semata-mata urusan teknis gitu. Tapi bisa juga kendalanya bersifat politis gitu. Karena Novel di KPK sudah menjadi seperti simbol dari seluruh investigasi KPK. Bisa saja Novel hanya terlibat dalam satu kasus misalnya IKTP. Tapi orang kemudian melihat dia atau pihak-pihak yang merasa terancam oleh pemberantasan korupsi KPK, mungkin kasus-kasus lain gitu, tapi menganggap atau menduga itu juga dilakukan oleh Novel gitu. Bisa saja mereka melakukan serangan itu untuk kasus korupsi di luar IKTP. Nah, polisi itu diharapkan bisa memperjelas spekulasi itu, memperjelas dugaan-dugaan itu dengan satu hasil investigasi yang kuat, dengan mengambil langkah-langkah yang efektif. Kalau hingga 40 hari juga belum ada kemajuan yang signifikan, tidak ada salahnya Presiden menimbang itu. Entah itu bentuknya tim 8 saat itu yang terdiri dari para akademisi atau tim investigasi yang memang tugasnya mencari fakta bersama dengan polisi. 12 Februari sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui menerima aduan kekecewaan pihak keluarga Novel Baswedan terkait lambatnya pengungkapan kasus ini. Pihak keluarga Novel Baswedan dan pegiat anti korupsi khawatir teror yang sama terulang kembali dan tak pernah terungkap. Bagi Novel dan pihak keluarga, kekecewaan ini bukan hanya soal pribadi Novel saja, tetapi kekhawatiran hal-hal yang sama juga akan terjadi pada penyidik KPK lainnya ataupun pada seluruh unsur masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Karena kita tahu teror-teror sebelumnya juga sudah pernah terjadi untuk sejumlah pihak dan tidak ada yang kita dengar kemudian sampai pelakunya diproses secara tuntas. Kekhawatiran itulah yang tentu saja kami pahami dan kami akan secara serius untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, membahas bersama tentu saja apa yang bisa dilakukan bersama baik dengan Polri ataupun permintaan pada Presiden. Sebelumnya polisi telah memeriksa 2 orang yang diduga kuat sebagai pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Namun belakangan keduanya tak terbukti terlibat hingga akhirnya dibebaskan. Pihak kepolisian hingga kini terus meminta publik bersabar menanti hasil kerja yang tengah berjalan. Sudah beberapa saksi diminta keterangan juga, maka penyidik berupaya untuk minta keterangan kepada korban. Makanya minggu yang lalu ada tim berangkat ke Singapura. Di Singapura memang ada sedikit kendala teknis, tadinya mau melakukan pemeriksaan, ada prosedur yang harus dilalui. Tetapi akhirnya penyidik bisa ketemu dengan korban di rumah sakit, mendapatkan sebuah foto dari korban. Foto itu dari korban. Foto ini kemudian dikembangkan, dilakukanlah upaya paksa penangkapan di Jakarta. Setelah diadakan penelitian, pemeriksaan, alibi-alibi, ternyata memang tidak mengarah kepada yang bersangkutan sebagai pelaku. Kalau untuk AL ini Pak, apakah barang bukti ada yang terhubung dengan AL? Misalnya cangkir itu mungkin ada nggak sidik jarinya AL atau semacam? Sampai saat ini tidak ada. 33 hari berlalu pasca teror penyerangan pada Novel Baswedan. Perkembangan positif dari kedua mata dan rongga hidung Novel yang terkena air keras masih dalam penanganan serius pihak medis di Singapura. Tim Liputan, Kompas TV.
3 orang sempat ditangkap dan diperiksa terkait teror penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Yang pertama adalah Hasan yang akhirnya dibebaskan karena tak terbukti terlibat. Hasan adalah penagih cicilan kredit kendaraan yang dikenal dengan istilah mata elang. Saat kejadian, Hasan berada di Malang, Jawa Timur, dibuktikan dengan tiket perjalanan kereta. Yang berikut adalah Mukhlis, juga dibebaskan karena terbukti tak bersalah atau tidak ada bukti yang menguatkan ia adalah pelakunya. Mukhlis juga adalah mata elang dan saat kejadian berada di Tambun, Bekasi. Orang ketiga yang sempat ditangkap dan dibebaskan adalah AL. AL adalah orang yang fotonya sempat ditunjukkan Novel kepada penyidik karena dicurigai AL adalah keluarga salah satu mata elang yang sebelumnya telah dibebaskan.